Drama panas keluarga Ahmad Dhani kembali memicu perhatian publik setelah Al-Ghazali dengan tegas membela ayahnya dan adik tirinya Shafeah Ahmad yang menjadi korban perundungan di media sosial. Nama psikolog Lita Gading ikut terseret dalam pusaran kontroversi ini lantaran diduga melontarkan komentar yang menyinggung keluarga Ahmad Dhani. Dalam sebuah pernyataannya, Al-Ghazali menegaskan komitmennya melawan tindakan bullying. Pokoknya kita bela semua demi keluarga. Kita anti bullying. Ya, begitulah kata Al-Ghazali penuh emosi. Kekecewaan Al semakin memuncak karena hingga kini belum ada pihak yang datang meminta maaf, termasuk Lita Gading. Kasus ini pun sudah masuk ranah hukum, di mana Al telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan Ahmad Dhani. Kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian, mengkonfirmasi hal tersebut dengan mengatakan bahwa semua keterangan sudah disampaikan ke penyidik. Publik kini menanti apakah Lita Gading akan buka suara dan meminta maaf atau justru membiarkan konflik ini terus membara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ahmad Dhani mengamuk sama netizen gara-gara Sepia anaknya di DM dibilangnya Sepia itu anak gundik. Hei netizen, jangan berlebihan ucapan lu pada. Mau Sepia itu anak gundik, anak pelakor, anak aneh-aneh, anak simpanan, itu urusan mereka dan itu sudah lalu, jangan diungkit kembali. Toh antara Mulan dan Maya Estianty sudah baik-baik saja. Amuk aja Mas Dhani, biar rame sekalian, biar kapok mereka itu. Memang anaknya harus ke psikolog dulu untuk dinyatakan bahwa dia memang depresi dan mendapatkan gangguan jiwa gara-gara video postingan si psikolog itu. Kayaknya enggak deh. Ini masyarakat tersinggung, tersungging. Sama seperti saya dulu 2 tahun lalu. Ada Marijan yang ngatain saya boleh carry, boleh gamble melalui TikTok. Ya saya kan tersungging, gak perlu ke psikolog untuk nyatakan saya depresi. Inilah diagnosa saya depresi. Saya ini mengalami gangguan jiwa. Gak begitu kali orang yang terhina, tersungging. Itu tidak perlu ke psikolog. Jadi kayaknya gak nyambung banget deh. Dan ini bisa kena pasal banyak menurut saya, pasal penghinaan ya, karena katanya psikolog itu ini kan anak-anak seperti ini kan sesuai stigma Indonesia, anak pelakor, stigma Indonesia, bibit bebet bobot loh. Saya orang Indonesia, saya WNI dan saya tidak punya stigma itu. Saya nggak pernah bedain mau anak lontong, mau anak kampung doli. Menurut saya mereka adalah anak, bukan bibit bebet bobot. Makanya dia nggak bisa tinggal di Indonesia, harus keluar negeri. Itu sudah penghinaan Pak. Itu menurut saya ya. Penghinaan, stigma. Kita nggak boleh. Bagaimana dengan anak yatim, anak kismin? Bebet, kamu kan anak yatim, anak kismin, pasti kamu akan diolok-olok sampai kapanpun. Apalagi anak gundik, anak pelakor, itu sudah stigma, penghinaan, pencemaran nama baik. Harusnya ibunya juga lapor. Dan menurut saya ini bisa kena banyak pasal ya, ITE, pencemaran nama baik, penghinaan dan diskriminasi anak. Pasal berlapis. Keren banget ya, aku cocok banget jadi pengacara dan juga psikolog. Jadi harusnya minta maaf menurut saya supaya diringankan. Jangan kekeh, saya tidak minta maaf, saya paling benar, saya tidak setuju, stigma. Itu sudah menghina juga Indonesia. Apakah ada di undang-undang stigma? Stigma itu adalah tahayul menurut saya. Stigma itu ada sesuatu yang pribadi dan itu tidak boleh bawa nama negara. Atas nama Indonesia ada stigma. Anak gundik, anak pelakor, dia tidak bakal bahagia sampai kapanpun. Itu sudah stigma membawa nama Indonesia. Kecuali bawa nama Atlantis atau Konoha, Wakanda, nggak kena. Itu kena lagi, melecehkan negara. Cucok memang gue jadi psikolog. Menurut saya ya Pak ya. Jadi menurut saya ya janganlah kita sekarang pakai teori-teori puter-puter, minta maaf saja. Dan ini memang faktor etika. Kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain, keluarga orang lain, dan juga terutama seorang anak kecil. Kalau
anak itu adalah diri saya bakal tersungging. Saya tersinggung luar biasa. Karena gimana pun mereka adalah orang tua. Dua orang tua itu adalah seorang ibu yang terhormat. Dan mereka juga bagian dari partai yang besar di Indonesia. Dan di situ juga ada Pak Oke Gas yang sayang sama mereka berdua, ya, karena mereka membawa suara ke dalam partai, mereka duduk di DPR, dan mereka adalah orang terhormat. Yang sudah terjadi, terjadilah ya. Cuman yang aku akan lebih fokus bahas atau menganalisa tanggal lahir dari seorang Safea ini. Nah, ini sering banget ya pasti muncul di FYP kalian. Apalagi pasca kakak tersayangnya Al Ghazali itu menikah kemarin ya dengan Alicia. Sayangnya muncul di FYP ini dengan berita-berita atau komentar-komentar yang kayaknya bisa bikin hatinya terluka ya. Pasti kalian juga udah tahu ya komentar-komentarnya seperti apa dan apa penyebabnya. Jadi guys, aku tuh nggak akan bahas ya tentang masa lalu dari orang tuanya Safea nih. Yang sudah terjadi, terjadilah ya. Cuman yang aku akan lebih fokus membahas atau menganalisa tanggal lahir dari seorang Safea ini. Nah, Safea kan tanggal lahirnya 26 Februari tahun 2011 gitu loh. Banyak banget komentar-komentar yang menurut aku tuh mungkin pro dan kontra ya. Yang pro tentu aja jangan kayak gitu dong, kasihan gitu loh. Apalagi Safea ini kan tidak ada atau bukan jadi penyebab apa yang terjadi di masa lalu orang tuanya gitu loh. Tapi juga ada yang kontra ya, kayak ya udah bla bla bla. Banyak banget komentar-komentar yang kayaknya lebih ke arah kontra daripada pro. Kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Safea, ini bener-bener bisa memukul batinnya seorang Safea banget gitu loh. Yang dia merasa bahwa aku tuh bukan bagian dari hal itu, kenapa aku yang dijadiin kayak semacam alat untuk kalian tuh melampiaskan kekesalan kalian. Apalagi Safea ini tuh dia punya kode kode keluarga dan punya kode misteri secara sekaligus guys. Jadi tuh dia banyak banget merasa bahwa kok hidup aku nih misteri banget ya, yang tiba-tiba tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bleng gitu ya, menimpa atau kejadian-kejadian menimpa dia yang sama sekali tidak dia ekspektasi di awal gitu loh. Jadi ini sangat sangat bisa mengganggu psikis seorang Safea. Jadi kalau misalnya nih Safea mungkin terlihat mungkin curhat gitu ya di medsos tentang perasaannya, itu emang bener real itu perasaannya guys. Jadi dia merasa bahwa kok aku terus-terusan ya yang ditarik gitu loh dari konflik-konflik sebelumnya gitu. Dan juga kalau aku analisa tanggal lahirnya ya, Safea ini punya kode family yang sangat gede banget guys. Jadi dia merasa bahwa family itu tuh nomor satu di dalam hidupnya gitu loh. Jadi kalau saat ini dia merasa bahwa dia ditarik ke dalam permasalahan lampau keluarganya, itu sangat amat menyakiti dirinya. Dan sekali lagi aku bilang ini bisa mengganggu psikisnya seorang Safea. Banyak juga nih yang kayak akan mendapatkan karma atau apa. Hai guys, kalian itu kalau menurut aku ya, kalian bebas untuk beropini apapun gitu loh. Tapi kalian juga harus melihat bahwa Safea ini tuh tidak menjadi bagian dari masa lalu dari orang tuanya. Dan memang di kode tanggal lahirnya Safea ini dia memiliki kode percintaan yang lumayan complicated ya gitu loh. Jadi apapun bisa terjadi di percintaannya. Tapi aku tidak bilang karma gitu ya. Aku tidak bilang karma akan terjadi di seorang Safea. Tapi lebih ke arah Safea ini dia membutuhkan banget rangkulan atau pelukan dari ayahnya. Karena kalau dia tidak mendapatkan itu dari ayahnya, dia bisa mendapatkan pria-pria yang red flag-nya banget karena dia memiliki kode percintaan yang complicated banget ya guys. Jadi apa yang dilakukan seorang Ahmad Dhani untuk dia membela merangkul Safea itu bukan hanya untuk Safea saat ini, tetapi untuk Safea ke depannya guys. Dan seperti kita ketahui ya bahwa seorang Ahmad Dhani itu kan kayak sangat-sangat memprotek anak-anaknya dari zaman Al-Eldul, kemudian sekarang juga Safea. Karena kalau dari tanggal lahirnya Ahmad Dhani, dia tuh bener-bener nggak pengen apa yang terjadi di dirinya itu sebenarnya terjadi juga di anak-anaknya guys gitu. Dan bagi dia anak-anak itu nomor satu di dunia ya.
Jadi mungkin istri atau mungkin karir atau apapun itu dia bisa dia menduduki di ranking-ranking selanjutnya. Tapi ranking pertamanya adalah anak. Anak itu udah harga mati di seorang Ahmad Dhani. Jadi kalau aku saran buat seorang Ahmad Dhani, memang sudah benar langkahnya ya untuk memprotek Safea. Tapi mudah-mudahan juga tidak, tanda kutip, tidak ada pihak lain yang merasa diserang oleh seorang Ahmad Dhani, karena ini akan membuat kisruh dan khawatirnya Safea ini akan semakin ditekan gitu loh dengan energi dari atau komen-komen dari publik. Jadi kalau aku saranin sih memang fokus untuk merangkul, memeluk dan kayak memurnikan juga ya psikis dari seorang Safea.